Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam aleichem, ya puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi kesempatan bagi kita semua untuk boleh berada di hari yang keempat di bulan Juni 2022. Oleh karena itu saya, Pendeta James Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidekure, melalui Suara Fajar Sion, mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita di saat ini, mari kita memuji Tuhan. Lagu yang berkata kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, lain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga yang telah memperkenankan kami ada di hari yang keempat di bulan Juni 2022. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kehidupan kami, bahkan telah menjaga melindungi kami semua di sepanjang malam dalam petiduran kami. Dan di subuh pagi ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan, kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan baik, sehat, kuat kami miliki. Bahkan kami pun diberi kesempatan oleh Tuhan boleh melanjutkan kehidupan kami dengan berbagai kegiatan, rutinitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, mengawali segala kegiatan kami di hari ini, maka kami hendak beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Maka kiranya dengan hikmat yang Kau beri bagi kami, memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang Kau maksudkan bagi kami, melalui kebenaran firman yang akan disampaikan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami, dan jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 hingga ayatnya pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema bacaan kita sesuai dengan buku Renungan Harian Keluarga yang diterbitkan oleh Bidang Ajaran Pembinaan dan Penggembalaan Sinode Gemim, yakni sahabat sejati. Sahabat atau teman adalah orang paling berpengaruh dalam hidup manusia. Selain keluarga, sahabat adalah orang yang ada dekat dengan kita, baik itu di saat senang maupun sedih. Dengan teman, kita banyak menghabiskan waktu untuk bercerita, bermain, bahkan bersedih. Namun tentu tidak semua teman atau sahabat adalah sahabat sejati yang dapat menjadi tempat kepercayaan kita. Tentunya sahabat yang baik akan menyediakan waktu untuk kita, ia akan hadir kapanpun kita membutuhkannya. Ketika sedang dalam masalah,
Ia akan mendengarkan masalahmu tanpa menghakimimu. Ia tidak akan segan-segan menegurmu, mengingatkanmu terhadap kesalahan yang kamu perbuat, dengan tetap menjaga perasaanmu, selalu mendukungmu, menjaga rahasiamu, dan tidak akan menjelek-jelekanmu sebagai sahabatnya sendiri terhadap orang lain. Itulah sahabat sejati. Dan tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai manusia sosial. Kita hidup saling bergantung satu sama lain. Karena itu manusia membangun hubungan persahabatan dengan sesamanya. Dan tentunya semua orang mendambakan sahabat yang mampu hadir sebagai sahabat yang sejati dan setia. Nah, pada ayat 17 pengamsal mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan seterusnya. Saudara-saudara, persahabatan sejati tidak didasarkan pada syarat-syarat yang berubah-ubah. Sahabat yang baik akan memberikan waktunya kepada sahabatnya pada saat ia membutuhkannya sebagaimana yang telah dikatakan tadi, termasuk pada masa-masa sukar atau ditimpa kemalangan atau kesengsaraan. Nah, pengamsal mengamati bahwa seorang sahabat yang baik, yang benar, merupakan sahabat sejati yang menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu itu berarti menjadikan kasih sebagai landasan hubungan persahabatan dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan yang nyata. Seorang sahabat sejati pun dapat menjadi saudara, bahkan melebihi dari saudara kandung. Sahabat bukanlah proyek yang berusaha kita bereskan. Persahabatan itu berarti menyatakan kasih Allah bagi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, serta saling memberi dorongan untuk tumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Yesus Kristus. Seperti besi menajamkan besi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terlepas dari kelemahan dan kekurangan yang ada, persahabatan yang didasarkan pada kasih yang hormat menembus batas kepicikan dan menghasilkan kebaikan yang benar. Dan persahabatan sejati itu sudah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga 14, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, saudara-saudara, memang benar bahwa di saat-saat sulit dan sukar, tentunya kita membutuhkan sosok sahabat yang tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nah, Kristus adalah sahabat yang paling memahami keadaan orang, memahami keadaan kita. Ia mendampingi kita dengan cinta dan juga kesetiaan. Nah, karena itu saudara-saudara, marilah kita membangun suatu hubungan yang baik dengan Kristus sebagai sahabat sejati untuk bersahabat dengan sesama manusia. Amin.